Dialektika DNA dan kebernasaban kepada Bani Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Dalam 10 tahun terakhir, topik DNA telah diangkat dan banyak kelompok, serta proyek telah dibentuk di mana hasil tes DNA telah dipublikasikan. Proyek-proyek ini mencakup kelompok regional, suku, ras, etnis, dan lainnya. Yang juga diangkat dalam konteks ini adalah dialektika kebernasaban terhadap keturunan Bani Hashim, yaitu siapakah para Sadah, siapakah para Syarif, siapakah Alawi, dan siapakah Bani Hashim? Dapatkah hasil tes DNA menentukan kategori-kategori ini dan mengurutkannya berdasarkan pohon nasab yang terdapat dalam buku nasab? Dan pertanyaan interogatif lainnya. Saat meninjau proyek apapun yang berkaitan dengan DNA Bani Hashim, kita akan menemukan bahwa anggota-anggotanya terafiliasi dalam beberapa cabang Bani Hashim menurut pohon nasab yang mereka miliki. Kita akan menemukan bahwa anggota-anggota ini terbagi menjadi beberapa kelompok silsilah genetik, sesuai dengan pembacaan hasil tes DNA. Secara umum, silsilah genetik yang populer adalah A, B, C, F, D, E, G, H, I, J1, J2, K, L, N, P, Q, R. Anda akan menemukan bahwa silsilah genetik Bani Hashim dibagi menjadi silsilah genetik berikut, J1, J2, E, G, R, Q. Yang dimaksud Bani Hashim adalah setiap keturunan Hashim bin Abdi Manaf, kakek kedua Nabi Muhammad. Saya akan menyebutkan, misalnya, beberapa proyek yang dipublikasikan di website Family Tree DNA tentang hasil analisis DNA, misalnya lihat proyek Quraisy dan Banu Hashim, dan lihat juga proyek Sadah Banu Hashim. Anda menemukan bahwa banyak kaum Quraisy dan Hashim, menurut warisan sejarah mereka, secara genetik termasuk dalam silsilah genetik J1. Yang lain secara genetis termasuk dalam silsilah genetik J1, J2, E, G, R, Q. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah semua silsilah genetik J1, J2, E, G, R, Q ini, secara genetik adalah milik Hashim bin Abdi Manaf? Jawabannya jelas tidak. Pasalnya, silsilah genetik J1, misalnya, berusia lebih dari 10.000 tahun. Saya memilih silsilah genetik J1, karena sebagian besar Bani Hashim berasal dari silsilah genetik ini. Jika Hashim bin Abdi Manaf adalah kakek bagi keturunan silsilah tersebut, maka dia tidak akan menjadi kakek bagi keturunan silsilah lainnya, J2, E, G, R, Q. Namun, apakah kita bisa yakin bahwa Hashim bin Abdi Manaf secara genetik termasuk dalam silsilah genetik J1? Jawabannya tentu saja tidak, karena tidak adanya sampelnya dan tidak adanya hasil analisis sampelnya. Beberapa orang mengacaukan tes silsilah laki-laki genetik Y dengan tes garis ayah yang ditemukan di laboratorium forensik, padahal perbedaan di antara keduanya sangat signifikan, bahkan dalam metode dan jenis tesnya. Sebab, pemeriksaan silsilah laki-laki berkaitan dengan mutase dan garis keturunan genetik purba, serta tidak dikhususkan untuk mengetahui ayah dan anak. Misalnya, jika kita asumsikan suatu kontroversi di sebuah rumah sakit, bahwa 2 orang perempuan melahirkan 2 anak laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Ada kecurigaan mengenai hak asuh anak, karena tidak diketahui anak mana dari kedua anak tersebut yang merupakan milik wanita pertama. Di zaman kita saat ini, mengatasi kecurigaan tersebut sangat mudah, dengan melakukan tes DNA terhadap kedua anak dan orang tuanya, dan membandingkan di antara masing-masing keduanya untuk membuktikan ayah dari kedua anak tersebut. Namun jika kita ingin mengetahui secara pasti, apakah seseorang saat ini memiliki hubungan kekerabatan dengan orang lain yang ada 1.500 tahun yang lalu, maka dalam hal ini kita perlu melakukan tes DNA terhadap kedua orang tersebut. Tentu saja analisa tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, karena adanya larangan menggali kuburan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memverifikasi dengan pasti kebernasaban orang pertama kepada orang lain tersebut, yang ada 1.500 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pohon genetik Bani Hashim yang dilakukan oleh sebagian peminat di zaman kita saat ini, tidak lain adalah pohon spekulatif, berdasarkan pohon genetik sejarah yang juga bersifat spekulatif. Karena itu, keaslian pohon ini tidak dapat kita pastikan, karena tidak adanya referensi ilmiah sejarah yang diwakili oleh sampel DNA, hingga dibandingkan dengan sampel DNA manusia masa kini. Jika kita berasumsi demi argumentasi, bahwa mayoritas Bani Hashim termasuk dalam silsilah genetik J1,
dan ilmu pengetahuan modern mampu membuktikan afiliasi ini, dan kita menerima hasil ilmiah ini, lalu bagaimana nasib Bani Hashim yang lain yang termasuk dalam silsilah genetik lainnya, yaitu J2, E, G, R, Q? Menurut pendapat saya, kebernasaban mereka kepada Bani Hashim harus dianggap sah, jika mereka memiliki garis keturunan historis yang membuktikan kebernasaban mereka kepada Bani Hashim, atau jika kebernasaban mereka kepada Bani Hashim diketahui di kalangan masyarakat, generasi demi generasi.